Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menceritakan mantan anggota pasukan khusus kembali ke rumah bersama istrinya yang sedang hamil. Suatu malam mereka menjadi korban serangan yang dipimpin oleh seorang penguasa kejahatan lokal. Tragedi itu merenggut nyawa istrinya. Dalam kemarahannya, ia membunuh salah satu pelaku di luar rumah mereka lalu dipenjara selama 6 tahun. Setelah bebas, ia mulai menyusun rencana balas dendam yang sistematis dan penuh perhitungan. Ia menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam penyerangan malam itu, terutama ketua geng tersebut dalam kriminal yang menjadi otak di balik tragedi yang merenggut nyawa istrinya. Lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film dibuka dengan memperlihatkan dengan seorang yang sekarang lagi dibombardir habis-habisan di rumahnya sendiri. And I'm not running. Not now. For me, it's where they tried to bury it. Kemudian cerita beralih 6 tahun sebelumnya. Di sini kita pun diperkenalkan dengan sepasang suami istri yang bernama Jack dan Aileen. Dan tak lama dari itu, mereka kedatangan serip korup ke sana yang bernama Donnie buat memastikan apakah si Jack ini berniat menjual rumahnya. Namun di sini Jack yang belum ada rencana pindah, dia pun mengatakan bakal memikirkannya terlebih dahulu. About the offer. It's good money for a place like this. Wants to buy it? Does it matter? We're thinking about it. Malamnya mereka datang ke rumah saudaranya si Aileen untuk mengobrol santai dan makan malam bersama. Thinking of all the times I saved your ass. This is my better half. Absolutely. No, I wish you guys lived closer. It was great having. Setelah itu mereka pun lanjut pulang ke rumah. Tapi setelah sampai ke rumah, Aileen yang sudah masuk duluan dan Jack kedatangan tetangganya yang tinggal di mobil karavan yang bernama Anton. Di sini dia dengan panik menanyai kenapa Jack ini pulang sekarang bukannya besok, karena ternyata dia melihat ada sekelompok orang yang masuk ke dalam rumah si Jack sekarang yang membuat si Jack pun langsung terlihat panik. Guys are back so soon. Yeah. Coming. Who was coming? Dan sayangnya si Jack malah kecolongan dan langsung dibuat pingsan, yang mana tujuan dari para gangster itu pengen ngusir si Jack dan istrinya dari rumah ini karena Jack yang tak kunjung menjual rumahnya. Bahkan para gangster ini tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa istrinya. Si Jack yang baru sadar, dia pun langsung emosi dan balik menyerang salah satu orang itu, walaupun polisi sudah mulai berdatangan. Dari kejadian itu, sekarang Jack berada di kantor polisi, lagi sedang dimintai keterangan tentang kejadian semalam. Si Jack yang memang tidak bersalah, dia pun menjelaskan semuanya sejujur-jujurnya. Kemudian Donnie menanyakan kenapa Jack ini dikeluarkan dari pasukan khusus secara tidak hormat. Yang mana saat itu, karena pas saat di Afghanistan ada 2 anak akan terbunuh dan Jack ini membawa 2 anak itu untuk kabur, membuat rekan si Jack menjadi korbannya. Traitor is inside your house. You can use deadly force. Join the army at 18. Afghanistan, marched. There were 2 kids. They were, but some of my brothers in a bad position. Sedangkan di tempat lain kita diperkenalkan dengan si ketua gangster yang membunuh istri Jack, yaitu Bastion, beserta anaknya yang bernama Leon, pelaku dari penembakan istrinya Jack. Di sini Bastion marah besar kepada mereka berdua karena bisa-bisanya membiarkan Michael anaknya tewas. What the fuck do you want? Beberapa hari kemudian di persidangan, Jack yang didakwa atas pembunuhan, untungnya dia cuma ditahan 6 tahun penjara. Karena pas saat penyerangan itu lokasinya lagi ada di properti si Jack, yang membuat si Jack mendapatkan keringanan dengan alasan membela diri. Sebenarnya si Jack bisa saja bebas kalau si Jack ini menembak di dalam rumahnya.
Sedangkan di tempat lain, si Bastion mendengar si Jack bakal ditahan 6 tahun penjara. Bastion tidak ingin terburu-buru menghabisi si Jack di dalam penjara. Dia lebih memilih menghabisi Jack saat dia keluar dari penjara nanti. We'll be here. Dan tak lama dari itu, anak paling kecil si Bastion ini datang yang bernama Molly. Di sini Molly menanyakan keberadaan ibunya dan Bastion pun menjawab kalau ibu mereka telah pergi karena dia sudah tidak sayang dengan mereka lagi. Let's sit down. She might not. She doesn't love you. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, sekarang adalah hari keluarnya si Jack dari penjara dengan penampilan yang berbeda, lebih garang, tenang, dan siap tempur. Untuk memulai balas dendamnya, Jack menemui Anton untuk mencari tahu keberadaan Leon dan Derek. Anton memberitahukan bahwa keduanya biasanya nongkrong di sebuah bar yang dikelola oleh kelompok mafia. Everything in this town. Do you know where I can find Leon? That I don't think about it. Setibanya di bar, Jack langsung memesan sebuah bir dan tak sengaja duduk di tempat yang biasa penguasa bar duduki. Karena Jack sudah mendapat apa yang ia cari, ia lebih memilih mengalah dan keluar dari dalam bar tersebut. Can't sit there. Fuck you. Saat preman itu keluar dari dalam bar, Jack memulai balas dendamnya dengan membuatnya pingsan. Kemudian Jack meminta bantuan Joe untuk bertemu seorang broker senjata. Setelah memberikan lokasi broker senjata, Joe menawarkan diri untuk membantu Jack. Namun Jack menolak karena ia tidak ingin Joe terlibat dalam masalah pribadinya. Di tempat lain, Donnie dan Molly sedang berada di kantor sheriff, di mana Donnie memiliki hubungan dengan Bastion. Father and I just Sementara itu, Jack diberi tempat broker senjata dengan mengamankan senjata yang dibutuhkannya untuk memulai aksi balas dendamnya. How can I help you? Kemudian Jack kembali ke rumah di mana ia bertemu dengan tangan kanan Bastion bernama Eric yang sudah menunggunya. Jack yang melihat Eric langsung sadar bahwa Eric adalah anak buah Bastion setelah ia melihat Eric hadir dalam persidangannya. Sedangkan Eric datang ke sana hanya untuk memperingatkan agar Jack pergi dari wilayah tersebut dan melupakan masa lalunya. Good to see you, Jack. Get the fuck off my property. Stand your ground, law. See the world. Are you ready to talk? Sesaat setelah Eric pergi, Jack memulai interogasinya untuk mencari tahu keberadaan Derek dan Leon. Awalnya, preman tersebut bungkam, namun setelah ia diancam dengan diberikan gas ke arah matanya, akhirnya preman itu pun menyerah dan memberikan nomor mereka. On your face. Let's talk. Sementara Derek yang menerima telepon dari Jack segera menyerahkannya kepada Leon dan percakapan di antara keduanya, Jack menantang Leon untuk datang bersilaturahmi ke rumahnya. Waiting a long time. Wasn't much left on his face. You know where to find me. Fucking hear me, motherfucker! Not sure. Di saat yang sama, Eric yang diperintahkan mengawasi Jack melihat si preman disandra dan mendapat instruksi dari Bastion untuk segera membunuh si preman karena tidak ingin ada saksi mata. Sementara itu, Jack mengetahui sedang diawasi. Ia memutuskan untuk melepaskan si preman dan saat si preman keluar dari rumahnya, Eric pun langsung menembaknya. Tak berselang lama, Leon beserta komplotannya tiba di rumah Jack. Sementara Eric segera melapor kepada Bastion dan ia memerintahkannya untuk mengawasi Leon dan membawa Jack hidup-hidup. Namun Leon dengan pedenya memasuki rumah Jack, di mana Jack sudah bersiap dengan shotgunnya. Aksi tembak-tembakan singkat pun sempat terjadi dengan semua anak buah Leon tewas di tangan Jack. Sementara Leon mengalami luka tembak yang serius. Leon! Mengetahui tingkah bodoh Leon, Eric pun segera menyelamatkannya dan berhasil membawa Leon pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, Leon sempat pingsan karena pendarahan. Oh shit! Hey! Fuck! Shit!
Sementara itu, Donnie yang baru tiba mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Jack. Namun Donnie sendiri tidak bisa ikut campur karena kejadian berada di dalam rumah Jack. Donnie ingin mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan Jack selanjutnya, dan Jack hanya ingin membunuh semua yang berkaitan dengan kematian istrinya dan pergi meninggalkan kota tersebut. Sedangkan Donnie yang mulai memahami perasaan Jack hanya bisa membiarkannya. I know what you're doing, Jack. I'm gonna sell the house off to all. The mall. Then what? This happened 6 years ago. I was staying in there. Keesokan paginya, Leon mulai mendapatkan perawatan. Namun dokter yang merawat Leon tidak bisa berjanji bahwa Leon akan selamat. Sementara Bastion yang melihat anaknya kembali mendapatkan musibah semakin marah dengan Jack. Stupid fuck. Di sisi lain, Jack membeli beberapa C4 granat, bom asap, dan ranjau yang ia gunakan di sekitar rumahnya. Jack juga menyimpan beberapa senjata cadangan di tempat-tempat yang sudah ia rencanakan. Singkat cerita, malam harinya beberapa pasukan suruhan Bastion pun tiba, mulai mengepung dari segala arah. Sedangkan di tempat Donnie, ia yang baru dapat info kalau Bastion ini lagi dan lagi menyerang ke rumah si Jack, dia pun tidak bisa tinggal diam saja. Dia pun langsung pergi ke TKP. Dan di tempat si Anton, karena sudah beberapa hari dia hanya menonton temannya diserang terus-terusan, akhirnya dia pun gatal dan siap membantu si Jack. Dan pada akhirnya Anton langsung terkena tembakan dan tumbang, yang karena itulah Donnie pun menyuruh bawahannya untuk mengevakuasi Anton sekarang. Sedangkan dia bakal masuk sendirian. Di tempat lain, Bastion yang sudah tahu pasukan gelombang pertamanya dia sudah banyak yang kalah, Bastion pun akhirnya bakal turun tangan dengan pasukan keduanya. Are you with me or not? I fucked. Scene balik ke tempat si Jack. Donnie yang sudah berada di dalam, keadaan pun di sana hening sampai tiba-tiba inilah yang terjadi. Dan sayangnya pasukan pertama Bastion yang sudah kalah, dia malah menemukan senapan yang sudah disembunyikan si Jack di bawah kasur, yang membuat si Jack sekarang terpojok. Yang pada akhirnya pemimpin pasukan pertama pun tumbang tewas karena terjun dari lantai 2. Sedangkan di tempat lain, si Molly, dia yang lagi menjenguk keadaan kakaknya si Leon, penasaran sama si dokter pribadi ayahnya dan menanyakan tentang keberadaan ibunya. Di sini si dokter yang tahu tentang keberadaan ibunya Molly, dia pun memberikan alamat rumah ibunya dan meminta si Molly untuk jangan memberitahukan kepada ayahnya Bastion. Just take us with her. Scene balik ke tempat si Jack. Karena Donnie yang terkena beberapa tusukan, Jack menyuruh Donnie untuk cabut pergi ke IGD untuk merawat lukanya dia. All's clear. On his way. Fuck. Yeah, we gotta move. This ends tonight. Tapi tak lama dari itu, bala bantuan pun datang, yaitu si Joe dengan membawa senjata machine gun.
putting up sheetrock. Well, it has to be. Tapi bukannya cabut, Donnie ini malah berbalik dan malah memberitahu sebuah rencana untuk mereka. Kemudian singkat cerita gelombang serangan kedua pun sudah mulai berdatangan. Di sini sebelum langsung menyerang, Bastion malah mengobrol-ngobrol santai, sedangkan si Donnie mencoba untuk menahan si Bastion ini. Bahkan dia sampai berani mengancam bakal menangkap si Bastion. Karena sekarang Donnie ini sudah tidak akan menerima perintah apapun dari Bastion, yang membuat Bastion pun marah. Jack, if you could come down here and have a talk. For the last time. Leave this orders from you anymore. No? No. Dengan tertembaknya si Donnie sekarang, pertempuran akhir pun dimulai. Kemudian setelah musuh sudah pada tumbang, sekarang Joe bakal bertugas membawa Donnie kabur sejauh mungkin. Let me count down, Jack. Setelah Jack tinggal sendirian di rumah, Jack yang sudah kecapean dan dapat banyak luka, dia pun mulai berhalusinasi tentang istrinya. Dan tak lama dari itu, si Bastion menggunakan senjata machine gun. Ia pun langsung menghujankan peluru ke arah rumah si Jack. Karena itulah Jack pun langsung pergi ke tempat persembunyian yang sudah direncanakan dan langsung menggunakan rencana pamungkasnya dia. The fucker! I'm done! Jack pun meledakkan diri dengan menghancurkan rumahnya menggunakan bom. Karena yakin Jack tidak akan selamat, Bastion pun langsung cabut dari sana. Paginya Molly yang baru pulang melihat ayahnya yang sudah ada di rumah. Tetapi di sini Molly yang sudah muak sama kelakuan ayahnya, dia pun langsung cabut pergi ke tempat si Leon. Need to scare you. Come, sweetheart. Sit down. Dad, I was with him in the ER. He told me. You have to get Leon out of here. Yang ternyata Leon sudah meninggal ditembak sama si Jack. Karena sekarang dia ini masih hidup dan tidak lama dari itu tiba-tiba inilah yang terjadi. Dan si Bastion datang langsung menembak si Jack. Si Molly yang baru tahu kalau si Jack melakukan ini semua karena ulah ayahnya yang membunuh istri Jack duluan. Dia pun langsung mengarahkan pistol ke ayahnya sendiri. Your wife for me. Stop it! Dan pada akhirnya Bastion ini mati di tangan putrinya sendiri. Beberapa minggu kemudian di kantor polisi sekarang si Anton ini bekerja di sana menggantikan posisi si Molly. Karena sekarang Molly ini pengen keluar dari kota tersebut untuk menemui ibu kandungnya. That's a scary thought. Carry on. End up north to see your mom. Oh, I don't think I'm gonna come back this way again. Never look back. Wanna say something before I go? Di akhir film kita pun diperlihatkan si Jack yang pada akhirnya harus meninggal juga dan berhasil membalaskan kematian istrinya kepada si Leon, si pelaku utama, dan film pun selesai. I proud over what I did? No, have to. Yeah.